Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Borneo FC dengan Persebaya, lalu ada PSM Makassar yang menang 2-1 atas PSS Sleman, lalu ada Persik Kediri ya yang juga menang menghadapi Rans Nusantara. Kita bahas dulu dari pertandingan kemarin ya. Borneo FC berhasil memetik kemenangan setelah mengalahkan tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Sebetulnya secara 90 menit ya, permainan jujur ini berlangsung cukup seru. Ya, saya sebagai penonton netral, saya merasa pertandingan ini sangat menghibur. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan. Ya, kalau ada perbedaan pastinya lebih menarik lagi untuk ditonton. Perbedaannya apa? Yaitu dari komposisi pemain. Kalau kita bilang komposisi pemain Borneo FC dengan Persebaya, ya memang nggak bisa disamakan ya. Karena untuk Borneo FC semua pemain bisa turun ya. Pemain cadangannya juga cukup kuat. Lalu pemain-pemain yang dimiliki dari Borneo secara kualitas ya dari segi usia lah kita bilang ini masih lebih matang daripada Persebaya, karena Persebaya kan masih ya didominasi juga dari pemain muda, lalu dari pemain cadangan juga ya tingkat kesulitannya cukup tinggi lah untuk Coach Munster memiliki modal di komposisi pemain. Jadi di sini sudah ada perbedaan dari masalah kekuatan. Ya, di pertandingan ini juga sudah terlihat Coach Munster tidak adanya Hidayat, Kadek Raditya dipasang sebagai gelandang bertahan. Ini peran baru lah ya kalau boleh dibilang bersama Andre. Lalu M. Iqbal kembali lagi dipasang sebagai starting line up ya, karena ini pemain yang memiliki kreativitas cukup bagus di Persebaya. Nah, jalannya pertandingan sebetulnya di babak pertama kalau boleh saya bilang Persebaya Surabaya cukup bagus ya untuk melakukan counter permainan Borneo, karena sesuai dari preview kemarin saya mengatakan kalau Persebaya Surabaya supaya bisa mengcounter permainan dari Borneo harus lebih kuat lagi di sektor tengah. Nah, kemarin penampilan Andre dengan Kadek Raditya ya, kalau saya bilang cukup bagus untuk bisa membendung sektor tengahnya Borneo FC. Ya, walaupun Borneo FC juga tampil cukup bagus. Ya, di sini juga cukup sabar sebetulnya. Jadi ketika Persebaya Surabaya bertahan cukup dalam, ya Borneo FC juga sebetulnya bermain cukup sabar gitu loh. Nggak terlalu pragmatis, yang terburu-buru, yang nggak juga. Jadi tempo permainan di babak pertama memang sebetulnya masih berimbang banget. Peluang yang tercipta juga sama-sama minim. Ya, Persebaya Surabaya lebih mengandalkan counter attack, sedangkan dari Borneo FC ya cukup mendominasi sekali dari bola possession. Tapi sama-sama peluangnya masih minim ya, artinya di sini Persebaya Surabaya sudah berhasil untuk mengcounter sektor tengahnya Borneo FC. Nah, ketika masuk di babak kedua, disinilah kalau menurut saya titik di mana Persebaya Surabaya membuktikan kalau namanya permainan sepak bola itu nggak harus berbicara dari komposisi pemain. Ya, mau komposisi pemain lebih kuat Borneo FC, selama Persebaya Surabaya di bawah Coach Munster memiliki strategi yang bagus ya atau taktik yang bagus untuk mengcounter permainan Borneo, itu baru terlihat di babak kedua. Ya, ketika Persebaya Surabaya sudah berhasil ya untuk bisa menutup sektor tengahnya Borneo, di sini Coach Munster cukup berani kalau menurut saya menggantikan pemain-pemain penting di babak pertama. Ya, Kasim Botan bermain, lalu ada nama Ripal juga bermain ya, Tony juga bermain. Tony menggantikan ini ya Kadek Raditya, yang artinya memang Persebaya Surabaya ingin cepat mencuri gol karena momennya sudah bagus. Persebaya Surabaya bisa mengcounter permainan Borneo, dan itu terbukti ya. Gol yang tercipta dari Tony kalau boleh dibilang itu melalui skema permainan cepatnya Persebaya ya, dari sektornya Bruno yang memberikan passing, lalu ada clearance tapi bolanya jatuh ke Tony ya. Itu shoot dari Tony cukup bagus saya akui ya. Jadi ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 0-1, di sini Coach Wistra juga nggak diam. Ya, Coach Wistra juga di sini langsung memasukkan pemain-pemain yang ya tipikalnya menyerang semua. Seperti Iksan ya, yang menciptakan gol. Itu kan gelandang serang yang kreatif juga. Lalu kayak Hirose sebagai gelandang bertahan juga digantikan oleh Teguh ya. Ikomang Teguh ini kan sebagai pemain box to box. Jadi artinya Wistra lebih banyaklah memasang pemain penyerang karena kedudukannya tertinggal 0-1. Ya, lalu Kasim Botan melakukan gol bunuh diri. Lalu setelah itu Iksan membuat Borneo FC comeback. Ya, jadi artinya di pertandingan ini walaupun Persebaya Surabaya kalah, tapi secara overall saya bilang ini permainan yang cukup bagus untuk Persebaya. Ya, dari beberapa pertandingan terakhir di bawah dari Coach Munster, menurut saya ini permainan terbaik dari Persebaya. Tinggal yang penting konsisten.
ya. Lalu Paulo Henrique terkena kartu merah ya, atau kartu kuning 2 kali, itu sebetulnya nggak terlalu penting banget kartu merahnya, karena justru yang pertama ya Persebaya Surabaya harus kehilangan 1 pemain, yang kedua waktu tambahan semakin banyak, lalu yang ketiga ya dari mental pemain juga pastinya Persebaya Surabaya jadi ngedrop. Ya kalau gol bunuh diri Kasimbotan ya is oke lah, itu bukan hal yang disengaja juga. Posisinya juga cukup sulit ya, rencananya mungkin di heading untuk di shoot ke kanan, tapi justru bolanya masuk ke gawang sendiri. Jadi is oke untuk Kasimbotan, nggak terlalu banyak lah untuk saya kritik ya, karena itu hanya sebagai error pemain. Tapi yang justru saya kritik keras ya kepada Henrique, perilakunya di atas lapangan mendapatkan kartu kuning 2 kali itu nggak penting banget. Ya bola sudah di kick off oleh Cadenasi tapi justru dibuang ke luar lapangan, itu kan hal yang cukup unik ya. Sebagai penonton bola selama ini saya mengikuti pertandingan bola ya baru kali ini melihat bola sudah di kick off tapi ditendang keluar, itu kan hal yang nggak masuk akal. Jadi kritik saya ya kepada perilaku Henrique, semoga bisa ya evaluasi lah, karena ini merugikan sekali untuk Persebaya Surabaya ya. Sedangkan untuk Borneo FC saya bilang ini menunjukkan mental petarung, mental yang nggak mengenal lelah ya, karena sudah tertinggal sampai detik-detik terakhir ya ternyata Borneo FC bisa lah untuk lebih menekan, menyerang ya, dan bisa membuat comeback. Ini bukti dari mentalnya Borneo. Jadi secara skema permainan sebetulnya Borneo FC bisa berimbang dengan Persebaya, tapi dari masalah mental ya memang di menit-menit terakhir itulah ya mental Borneo FC justru bisa bangkit. Ini yang penting sebagai modal Borneo FC nantinya untuk lolos ke putaran berikutnya ya. Lalu untuk Borneo FC juga selamat ulang tahun ya, kemarin juga pas nih kado spesial untuk Borneo FC dan supporternya, jadi selamat ulang tahun ya. Jadi selamat untuk Borneo FC yang mendapatkan 3 poin, pertandingan yang cukup seru, mental juara sudah mulai didapatkan untuk pemain Borneo, semoga bisa dipertahankan terus. Dari skema permainan juga cukup bagus, sedangkan untuk Persebaya Surabaya tetap semangat di pertandingan ini. Skema permainan cukup luar biasa, walaupun hasilnya kalah, tapi saya cukup terhibur sekali dengan permainan Persebaya. Ini permainan terbaik yang saya lihat semenjak kedatangan Munster. Ya, semoga bisa konsisten. Lalu ada rotasi di line up juga, ini membuktikan Munster juga berani untuk melakukan rotasi ya. Jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. Lalu next ya, kita ke Persik Kediri dengan Rans. Di pertandingan ini Persik menang 4-3. Saya sudah bahas di preview kemarin kalau ya secara 70% harusnya Persik Kediri sudah bisa meraih kemenangan ya, sesuai dari judulnya saya bilang. Tapi yang saya fokuskan bukan ke hasil, yaitu ke skema permainan. Di pertandingan ini jujur saya nggak bisa menilai banyak, karena yang pertama curah hujan cukup tinggi, lalu ya genangan-genangan air di Stadion Brawijaya membuat pertandingan nggak terlalu efektif lagi untuk melakukan skema permainan. Tapi yang paling terpenting untuk Persik Kediri sebetulnya walaupun menang saya jujur belum puas banget ya. Ini kembali lagi saya belum melihat skema permainan yang jalan dari Persik. Lalu yang kedua juga kita lihat musuhnya Rans ya. Kita tahu kalau Rans ini sudah hampir nggak pernah menang ya, bahkan 4 pertandingan lost streak. Sebelumnya dibantai oleh Persib 0-4, lalu Dewa United 5-0 ya, Arema 2-3 ya, terakhir 4-3 untuk Persik Kediri. Ya memang nggak bisa menjadi tolak ukur saya ya untuk melihat permainan Persik Kediri ini bagus atau enggak. Tapi secara overall saya masih belum melihat organisasi atau skema permainan yang jalan dari sektor tengah ya. Tapi ini juga saya nggak berani untuk menyimpulkan secara langsung, karena Bayu Otto yang posisinya digeser ke kiri di pertandingan ini lebih banyak lah untuk berkontribusi ya. Tapi ya itu kembali lagi ke faktor lapangan dan faktor musuh. Saya nggak terlalu banyak bisa menyimpulkan ya di pertandingan ini. Persik Kediri ya kalau menurut saya masih belum memuaskan lah, apalagi kemasukan 3 gol. Persik Kediri juga gol yang cukup bagus itu gol dari Flavio Silva ya, yang ketiga, lalu shoot dari Zevalente itu cukup bagus sekali ya. Jadi artinya untuk Persik Kediri yang penting sudah menang dulu ya, sesuai dari ya prediksi saya lah 70% harusnya Persik bisa menang. Tapi ya dari faktor skor atau skema permainan ya jujur saya masih belum puas, karena Rans ini kan dari skema permainan sebetulnya nggak terlalu baik ya. Kemarin saya nonton lawan Persib juga, tapi di sini justru bisa mengimbangi permainan dari Persik Kediri ya. Ini ya yang membuat saya sebetulnya belum terlalu puas ya. Di atas kertas harusnya Persik Kediri lebih bisa mendominasi daripada Rans gitu. Walaupun penyerangan Persik Kediri sangat dominan gitu, tapi untuk
skema bola possession yang mungkin ya adanya Valente dengan Renan Silva, ada Bayu Otto, ini nggak bisa berjalan maksimal gitu loh. Lalu sektor pertahanan juga ya memang gol dari Rans juga nggak terlalu banyak yang dari set play bola hidup ya. Ada 1 gol dari kesalahan Vicky Yusron juga. Tapi ya overall saya bilang ya ini pertandingan belum bisa menjadi tolak ukur saya ya. Ini faktor lapangan, lalu faktor kedua yang menghadapi Rans. Lalu nanti Persik Kediri akan bertemu dengan Persija. Nah ini mungkin bisa menjadi tolak ukur ya, karena Persija bermainnya sama bola possession dengan Persik Kediri. Ya, jadi yang penting Persik Kediri bisa meraih 3 poin dulu, dekatkan diri terus dengan 4 besar, dan semoga dari pertandingan ini menghadapi Persija besok, ya Rospide ada evaluasi terus. Kenapa sektor belakang harus kemasukan 3 gol, walaupun salah satunya dari serangan balik yang berbuah penalti. Ya, semoga ada evaluasi dari Rospide untuk besok bermain dengan Persija. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri yang meraih 3 poin ya. Semoga bisa konsisten dan maksudnya mendekati ya 7 pertandingan lagi atau 6. Ya, semoga Persik Kediri bisa masuk ya ke zona 4 besar. Jadi selamat untuk Persik Kediri. Lalu next ya, PSM Makassar di sini akhirnya bisa menang ya setelah dalam beberapa pertandingan terakhir PSM Makassar belum mengalami kemenangan dan belum bisa menciptakan gol. Dan sebetulnya di pertandingan ini PSM Makassar sesuai dari gameplaynya gitu ya, itu cukup bagus. Ya, Yance Yakob bermain bagus, lalu M. Arfan dengan Kenzo Zaki juga bermain cukup bagus. Memang di sini yang saya lihat Tavares ada sedikit evaluasi di sektor tengah. Ya, di sini Zaki yang dipasang ya. Kemarin sebelumnya ada Ananda Rehan, karena memang kreativitas dari sektor tengah PSM kan di pertandingan kemarin saya sedikit melakukan kritik gitu ya. Dan sebetulnya di pertandingan ini sudah ada evaluasi karena Zaki Ashraf ya semoga bisa melakukan kreativitas daripada Ananda Rehan. Nah, ini faktanya Zaki Ashraf ya di pertandingan ini cukup bagus permainannya. Ya, jadi kreativitas dari sektor tengah dan sayap cukup jalan. Dan PSS Sleman sebetulnya juga kalau boleh dibilang di sektor transisi cukup lambat. Ya, ini semoga coach Christoph ya kalau nggak salah ini bisa sedikit evaluasi, karena Coach Christoph harus melihat transisi dari pemain PSS Sleman ini cukup lambat. Dan sebetulnya dari kekalahan ini semoga ada evaluasi ya. Ini berhubungan lawannya PSM yang lebih mengandalkan permainan cepat. Jadi bisa terlihat kalau ternyata PSS Sleman ini transisinya masih sedikit lambat. Ya, lalu PSM Makassar juga di pertandingan ini ya ada peluang gitu ya, tapi peluangnya justru nggak bisa dimanfaatkan menjadi gol semua dari Mansaray, dari Adilson. Ya, justru PSM Makassar bisa menciptakan 2 gol dari servis bola mati semua. Yang pertama dari Yuran, yang kedua dari Kenzo. Lalu PSS Sleman sedikit mendekati ya skor 2-1 lewat gol bunuh diri Erwin Gutawa. Jadi artinya untuk PSM Makassar yang harus diperbaiki adalah di masalah finishing. Ini menurut saya, jadi bukan kesalahan dari Tavares ya, tapi lebih ke pemainnya sendiri, perform pemain. Sebetulnya Paulo ketika masuk di babak kedua ya, sebetulnya permainan dari PSM ini lebih banyak peluang daripada di babak pertama. Ya, ini semoga bisa menjadi hal baru juga untuk Tavares. Siapa tahu nanti Paulo bisa dipasang dari awal. Ya, mungkin gitu loh, tapi ya ini tergantung dari gameplay. Takutnya ketika Paulo main dari awal, justru gameplay dari PSM ada sedikit berubah jadi nggak jalan. Nah, ini mungkin yang ditakutkan oleh Tavares. Tapi ya tadi faktanya ketika Paulo main di babak kedua ternyata lebih hidup. Ya, Paulo langsung memberikan 2 peluang dan sebetulnya ada 1 assist kalau nggak salah ke Zaki ya, yang di-shoot pakai kaki kiri tapi masih ketangkis. Nah, itu sebetulnya peluang emas juga itu ya, kontribusi dari Paulo. Lalu PSM Makassar justru ketika sudah tertinggal 2-0 nggak ada kreativitas serangan, justru sangat minim bisa menciptakan gol. Siapa itu strikernya ya, Riak, menurut saya sangat underperform banget di pertandingan kali ini. Hoki Caraka hampir nggak ada tandem yang pas. Ya, ini kembali lagi masalah evaluasi pemain ya kalau menurut saya dari PSS Sleman. Jadi mungkin ini aja review yang saya bisa berikan untuk PSM Makassar. Memang nggak terlalu banyak masukan, intinya Tavares sudah melakukan evaluasi di sektor tengah. Zaki Ashraf ya ini menyumbangkan 2 assist langsung dari corner kick. Artinya segi passingnya ini bagus sekali Zaki. Ya, semoga Zaki bisa dipakai terus untuk melakukan servis bola mati ya. Ini cukup berbahaya nih Zaki, passingnya cukup bagus. Ya, jadi selamat untuk PSM Makassar yang meraih 3 poin. Semoga bisa tetap konsisten dan
Ya ini harapan untuk masuk di 4 besar masih terbuka. Lalu untuk ya ke zona degradasi walaupun hanya selisih 6 poin ya, tapi ya saya kira masih aman lah untuk PSM Makassar. Apalagi dari gameplaynya juga sebetulnya nggak ada masalah. Jadi masih optimis untuk PSM Makassar, nggak ada masalah ya. Dari zona degradasi saya nggak terlalu fokus ke sana, justru fokus saya ke 4 besar nih untuk PSM. Ya jadi selamat untuk PSM Makassar. Lalu untuk PSS Sleman tetap semangat. Harus lakukan evaluasi. Mungkin Coach Risto harus berani untuk rotasi di pemain depan karena Riak sama sekali nggak memberikan kontribusi yang maksimal. Hoki Caraka terlihat nggak ada tandem yang pas. Ya ini semoga untuk Coach Risto berani merombak atau merotasi lagi di sektor penyerangan karena jelas ini salah satu hal yang harus dilakukan. Ya PSS Sleman untuk transisi juga semoga ada evaluasi dari Coach Risto. Di pertandingan ini terlihat masih lambat. Ya untuk penyerangan dan juga pertahanan semoga ada evaluasi mengingat ya PSS Sleman belum aman dari zona degradasi ya, dari Persita Tangerang juga belum aman nih, hanya selisih 3 poin ya. Jadi untuk PSS Sleman tetap semangat dan terus lakukan evaluasi. Jadi ini aja video dari 3 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.